Halo guys, kembali lagi bersama saya di channelnya ABCA. Dalam kesempatan kali ini saya ingin eh, membuat pertanyaan dari membuat jawaban dari pertanyaan manajemen strategi untuk memenuhi tugas kuliah manajemen strategi. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada 5 pertanyaan yang dimana lumayan banyak ya pertanyaannya gitu ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu, jadi proses manajemen strategik itu didasarkan atas keyakinan bahwa perusahaan seharusnya secara terus-menerus memonitor kejadian dan prospek atau kecenderungan dari faktor eksternal dan internal, sehingga perubahan strategi dapat diubah sewaktu-waktu. Terus jelaskan pengertian pernyataan tersebut. Oke, saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari tugas itu. Jadi menurut saya saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, karena proses manajemen strategik itu didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya memang terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal, sehingga untuk melakukan perubahan tepat pada waktu. Oke, teknologi informasi dan globalisasi itu tentunya akan merubah eksternal yang mengubah bisnis dan masyarakat dewasa gitu ya. Arus informasi yang sangat cepat gitu ya, untuk menghilangkan batas negara, sehingga orang dari seluruh dunia dapat melihat sendiri bagaimana cara hidup orang lain di dunia. Oke, itu. Terus tanpa perang perbatasan dengan warga negara global, pesaing global, pelanggan global, dan pemasok global, dan distributor global. Oke, pendekatan manajemen strategi ini dituntutkan pada apa yang diinginkan bersama dapat kita capai untuk dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jadi pada intinya memang seharusnya manajemen strategi atau kita harus memonitor peristiwa atau kecenderungan terhadap eksternal dan internal itu tersendiri gitu ya. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 gitu ya. Yang pertanyaannya adalah, perlukah suatu organisasi bisnis itu harus mempunyai visi dan misi ya? Oke, saya akan jawab dari pertanyaan itu. Oke, dalam sebuah organisasi atau suatu lembaga adanya visi dan misi itu merupakan hal yang penting gitu ya. Jadi memang seharusnya memang kalau kita ingin membuka usaha atau dalam usaha apapun itu ya gitu ya. Jadi kita harus mempunyai visi dan misi gitu. Dan harus mempunyai organisasi gitu ya. Jadi kita harus ditempatkan pada dimana layaknya usaha gitu ya, usaha besar gitu ya. Terus untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam organisasi atau lembaga tersebut, setiap visi misi itu berbeda sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan ingin dicapai. Terus oleh masing-masing organisasi tersebut, karena visi dan misi akan menjadi landasan dasar bagi organisasi. Maka biasanya visi dan misi diciptakan saat organisasi sedang akan dibangun. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki peran penting bagi perjalanan suatu organisasi. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin membuat, ketika saya gitu ya sebagai katakanlah owner dari bisnis gitu ya, owner dari bisnis kuliner, katakanlah seperti itu ya. Jadi saya itu ketika saya mempunyai karyawan, saya harus mempunyai organisasi tersebut gitu ya, di mana organisasi tersebut untuk mencakup hal di mana untuk kedepannya gitu, untuk menjadi bisnis ini lebih baik gitu ya. Jadi diperlukan visi dan misi gitu ya. Jadi itu. Oke, maka itu kita perlukan dengan organisasi untuk mencapai visi dan misi tersebut. Oke, lanjut nomor 3. Jadi pertanyaannya yang nomor 3 ya. Terus bagaimana proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses gitu ya.
di bidang dan ancaman gitu ya. Di bidang peluang dan ancaman gitu ya. Jadi ada dua gitu, peluang dan ancaman gitu ya. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Terus bagaimana proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai di depannya faktor-faktor kunci sukses gitu ya. Di bidang kekuatan dan kelemahan. Terus jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan gitu ya. Dan ketika kita melakukan kegiatan menentukan strategi perusahaan yang dilihat dari perusahaan itu. Oke. Menjadikan sebuah peluang yang bisa dimanfaat oleh perusahaan. Peluang terdiri dari sistem bisnis yang bersifat menjadi partner bisnis untuk memperluas usahanya gitu ya, dengan banyak penawaran dari luar negeri didukung oleh pemerintah atas pertumbuhnya dari usahanya gitu ya. Dan terdapat banyak pasar yang bisa dimasuki oleh perusahaan gitu, seperti contoh ya DSTS Arena gitu ya. Saya contohkan DSTS Arena gitu ya. DSTS Arena itu mempunyai bisnis yang mana mereka itu memproduksi tas gitu, tas unik atau bukan tas unik ya, tas yang mewah gitu, yang menurut saya mewah. Namun mereka bahan baku yang tidak mempunyai mereka bahan bakunya dari sampah plastik gitu ya, yang mereka daur ulang untuk menjadi mereka sulap untuk menjadi tas-tas yang bermerek gitu ya. Namun bukan hanya itu, DSTS Arena ini usaha DSTS Arena ini memiliki DSTS Arena ini memulai usaha bisnisnya itu mulai dengan 10 juta rupiah gitu ya. Jadi menurut saya itu dengan modal 10 juta rupiah mereka sudah bisa untuk memproduksi tas yang begitu bagus ya, dan juga bahan bakunya yang tidak terlalu mahal gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Terus bukan hanya itu juga, jadi usaha DSTS Arena ini mereka memproduksikannya atau menjual barangnya itu pangsa pasarnya gitu ya. Pangsa pasarnya itu bukan nasional gitu, melainkan internasional gitu, secara global gitu ya. Jadi mereka sudah usaha ini sudah menjaring ke seluruh dunia gitu ya. Usaha mereka itu sangat diakui gitu ya, menurut saya sangat diakui, dan ucapnya mereka sudah mencapai hasil atau omset gitu ya, omsetnya sudah mencapai 60 juta per bulan gitu ya. Itu sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi itu yang menurut saya usaha itu tidak perlu yang ibaratnya dan mereka Kesehatan.com menggarap bisnis dengan lebih sukses dan hasil omset penjualan mencapai 60 juta per bulan gitu ya. Oke. Tadi balik lagi di pangsa pasarnya tuh. DSTS Arena itu menjual tas itu ke berbagai negara gitu ya. Berbagai negara mereka sudah menjual di lini-lini negara besar gitu, sudah internasional gitu ya. Dan mereka menjualnya tentunya dengan marketing atau sales atau marketing, digital marketing ya. Mereka tuh menjualnya di sosmed atau marketplace ya, online shop gitu ya. Jadi sudah berbasis teknologi gitu. Terus tadi kan ada kelemahan kelebihannya gitu ya, atau kekuatannya gitu ya. Jadi saya katakan di sini kekuatan gitu, kelemahannya gitu ya, yaitu dengan mempersiapkan terhadap suatu hal yang mungkin dihadapi oleh bisnis yang akan didirikan, hal yang harus diperhatikan dalam ancaman bisnis gitu ya. Jadi ini ancamannya gitu ya, ancaman yang kita harus lakukan gitu, harus kita gerakan untuk menuju bisnis yang benar-benar ingin maju gitu ya. Jadi kita harus memikirkan bahan bakunya gitu, terutama gitu ya. Contohnya saya ketika ingin membuka usaha kuliner gitu ya. Jadi saya itu memberi bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya gitu. Jadi ketika saya membeli bahan baku tidak ada. Jadi harus mempersiapkan bagaimana caranya untuk bahan baku itu menjadi ada gitu ya. Atau kita beli di tempat yang lain gitu kan. Gitu kan, seperti itu. Atau kita sudah memasok bahan bakunya lebih awal gitu ya, agar supaya memang
jangan sampai kehabisan gitu ya. Terus memikirkan kelangkaan gitu ya. Memikirkan kelangkaan seperti contoh saya membuka kuliner gitu. Contohnya saya membeli bahan baku ubi rambat atau ubi rambat saya beli di pasar gitu. Terus ubi rambat itu mengalami kelangkaan gitu, atau mereka itu yang petani-petani ubi rambat itu mengalami kebanjiran gitu loh. Otomatis mereka ibaratnya kan ubi tersebut tidak bagus ya, atau busuk gitu ya. Jadi saya harus memikirkan hal itu gitu kan. Jadi itu yang harus diperhatikan, dan terus memikirkan bencana alam gitu yang akan semakin banyak gitu ya. Semakin yang memikirkan bencana alam, bentuk bencana alam terhadap bisnis gitu ya. Jadi ketika saya untuk membuka bisnis itu harus melihat ancaman bencana alam seperti banjir gitu. Tentunya dalam hal ini kita harus mempersiapkan untuk menghindari hal tersebut gitu. Kita harus menganalisis bagaimana caranya agar supaya bisnis kita terus berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Selanjutnya desain yang bergerak di bisnis ya yang semakin banyak gitu ya. Contoh saya ini menjual, karena saya ini sebagai owner toko baju gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi toko baju saya ini, contoh yang saya pakai ini ya, saya pakai ini. Jadi baju yang saya pakai ini saya menjualnya gitu ya, menjualnya dengan harga anggaplah 75.000 gitu ya, 75.000. Di toko yang sebelah pun sama gitu ya, maksudnya saya bergerak di bisnis yang semakin banyak. Contohnya ya, baju yang saya pakai ini gitu ya, contoh yang saya pakai ini di market saya gitu. Nah di market yang satunya itu ada lagi gitu ya, jadi mereka menjual barang yang sama gitu. Baju yang saya pakai ini dijual juga gitu kan gitu. Terus harga yang ditawarkan pesaing itu lebih terjangkau. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menjual barang gitu ya, menjual barang seperti contoh yang tadi saya pakai ini adalah baju gitu ya. Saya menjual baju dengan harga nominal 75.000 seumpamanya yang saya pakai ini ya. Nah, itu di market sebelah atau di pasar sebelah gitu kan, dia menjual juga baju yang sama gitu. Nah, mereka menjual baju yang lebih rendah dari harga yang saya tawarkan gitu kan. Nah ini artinya kita harus memperhatikan hal itu gitu ya. Jadi itulah yang menjadi ancaman atau kelemahan dari bisnis tersebut gitu ya. Oke, lanjut. Kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berubah di bidang kekuatan. Kebutuhan dan keinginan gitu ya. Tentunya masyarakat itu mempunyai keinginan atau yang berubah-ubah gitu. Contohnya seperti ya sekarang ini kan banyak ponsel yang berubah dalam sewaktu-waktu. Bahkan mungkin banyak inovasi di pangsa pasar itu, mereka menjual berbagai macam produk yang lebih baik gitu ya. Contohnya ketika gaya hidup tentunya kita susah gitu ya. Ketika gaya hidup masyarakat itu kan memang berbeda-beda gitu ya. Ketika contohnya orang ini membeli sebuah iPhone yang kemarin itu kan iPhone ya, katakan saya pernah nanya, saya sebut saja iPhone ya, iPhone karena memang iPhone sekarang lagi kalau sebut iPhone itu sudah HP yang termahal kalau misalnya yang prestis gitu ya, yang tingkatnya di atas tinggi gitu ya. Oke. Lalu mereka itu membeli gitu, membeli iPhone 11 gitu, iPhone 11. Nah, di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini ada keluaran terbaru lagi yang iPhone 12. Tentu saja mereka ingin yang masyarakat itu ingin membeli yang lebih lagi, ingin tahu gitu ya. Nah, tentunya itu gaya hidup kalau menurut saya ya gitu ya. Oke. Terus di bidang kekuatan, konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update terkini. Tentunya dalam kekuatan kita harus mempunyai kekinian atau update terkini. Misalnya saya ini, misal contohnya ya seperti saya ini
membuka toko online shop gitu ya, menjual baju ini katakanlah ya, kita jangan jauh-jauh ke barang-barang lain. Contoh baju yang saya jual seumpamanya gitu ya, saya menjual di marketplace online shop. Nah tentunya saya harus update dalam hal saya harus mempromosikan tiap hari, terus stok barang, terus hal apapun yang kita update gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Itu menurut kekuatannya. Terus itu yang nomor 3 ya, jawaban dari nomor 3. Lanjut kita jawab dari nomor 4. Oke. Dan jawab dari nomor 4. Nomor 4 yaitu jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan analisis tersebut serta di bidang apa yang dianalisis. Berikan pula contohnya masing-masing. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kekuatan gitu. Jadi kekuatan itu adalah poin internal ya, berarti internal itu di dalam ya, di dalam kekuatan itu di dalam dan positif dari perusahaan itu. Yang ada hal yang beda. Contohnya itu proses bisnis yang belum berhasil. Jadi misalnya nih suatu produk yang memang belum berhasil gitu ya. Jadi itu harus dipikirkan dalam hal itu gitu ya. Terus aset apa yang Anda miliki di tim Anda seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan. Nah, itu harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan dalam hal kita berbisnis. Tentu saja ini akan menjadi acuan penting untuk melajunya sebuah bisnis yang grow finance, autopilot ya, katakanlah seperti itu ya, yang akan tinggi gitu ya. Aset fisik apa yang Anda miliki seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan atau badan produk. Tentu saja ini menjadi kekuatan kita, harus ya, itu harus menjadi kita pikirkan untuk kita lakukan ketika kita untuk melakukan suatu bisnis. Itu harus pelanggan ya, kita harus ibaratnya pelanggan itu adalah raja ya, pelanggan itu adalah raja. Ketika mereka membeli, kita harus sopan dan juga kita harus memperhatikan apa kekurangan dari pelanggan itu, terus apa yang menjadi keinginan yang mereka inginkan gitu ya. Terus peralatan teknologi, tentunya dalam hal teknologi zaman sekarang ini tentunya teknologi itu sangat diperlukan untuk kita berbisnis ya. Apalagi dalam masa pandemi ini tentunya mereka orang-orang yang secara offline mereka berjualan itu sangat turun drastis dibandingkan orang yang berjualan secara online gitu. Ini yang sangat dipentingkan dalam hal kita untuk berbisnis. Terus pendanaan dan badan produk. Pendanaan ini ketika kita ingin dari mana pendana? Tentunya dalam hal berbisnis itu kita harus punya dana gitu ya, dana yang cukup ya gitu ya. Cukup bagi mengapa? Karena ketika kita kehabisan modal atau kita kehabisan modal itu kan tentunya kita harus di mana kita nantinya kalau kita kehabisan modal gitu, tentunya kita harus mempunyai dana ya, cadangan, atau kita harus punya cadangan lebih gitu, atau kita minjam ke tetangga atau minjam ke sebuah bank gitu ya. Nah itu. Dan badan produk ini seperti kita ingin badan produk ini apa ya? Dan badan produk, apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Nah, ini harus juga kita perhatikan dalam hal kita ingin berusaha gitu ya. Tentunya kita dalam yang sebutkan saya tadi dari nomor 3 atau nomor 2 itu tadi ya, sekarang ini sudah zamannya kompetitif gitu. Jadi kita harus sebaik mungkin untuk menjadi bisnis yang bagus gitu ya. Dan kita harus memiliki perbandingan pesaingnya gitu ya. Kita harus contohnya saya membeli ini, saya menjual baju ini, tentunya saya harus menjual baju yang sifatnya
Keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda. Apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Tentunya harus ya, karena sebagai usaha itu di Indonesia ya, di Indonesia itu banyak yang ibarat yang sama gitu, kompetitif. Jadi kita harus bersaing secara normal gitu, secara sadar gitu ya. Kita menjualnya di harga yang sewajarnya gitu ya. Jadi itu yang menjadi pesaing gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan dalam hal kita ingin membuka usaha. Terus yang tadi kan yang kekuatan gitu, sekarang kelemahannya gitu ya, atau weekend list. Nah, kekuatan itu faktor negatifnya gitu ya. Tadi kan faktor positif atau internal di dalam gitu kan, dalam perusahaan gitu atau sebuah bisnis. Hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Jadi apa saja gitu ya. Jadi Anda harus memperlukan untuk membuat bisnis itu menjadi lebih kompetitif. Artinya kita bersaing secara normal gitu ya, normal. Apakah itu harus kita perhatikan gitu ya. Jangan kita menjual barang itu yang kita menjual barang yang kompetitif yang sama dengan market lain atau pasar lain, itu menjual dengan harga yang lebih mahal gitu ya. Itu tentunya menjadi kelemahan dalam sebuah usaha gitu ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Artinya kita harus lebih update gitu ya dalam hal harga gitu. Ini kan menurut harga gitu atau price. Oke, selanjutnya proses bisnis apa yang Anda perlu diperbaiki. Jadi ketika kita dalam berbisnis itu tentunya kita harus memperbaiki bisnis apa yang memperbaiki. Jadi harus diperbaiki ya. Ketika bisnis kita mengalami tentunya tidak semua bisnis itu mengalami berjalan dengan mulus gitu. Tentunya ada kelemahan dari bisnis tersebut, yaitu seperti yang mungkin kesalahan dari teknis karyawan ataupun yang lain gitu kan, mengalami hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan dan harus kita perjuangkan untuk memperbaiki apa yang menjadi gitu ya. Terus apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Nah, itu harus juga, karena memang aset berwujud ya, seperti kita tanah gitu ya, tanah ataupun pendanaan atau seperti pendanaan tadi ya, kita harus itu ya. Terus apakah ada celah di tim Anda? Celah ya. Jadi harus kita pikirkan dari tim kita. Makanya kalau dalam sebuah organisasi itu, jadi kita harus mempunyai tim yang memang solid gitu ya, memang harus menentukan visi misi untuk kedepannya. Jadi dari maksud dari apakah ada celah di tim Anda gitu. Jadi harus celah jalan keluarnya gitu ya. Ketika ada kelemahan seperti yang dikatakan tadi, sebuah produk yang ibaratnya mengalami gagal gitu ya, itu harusnya diperhatikan di dalam organisasi tadi gitu ya. Jadi kita harus memecahkan masalah supaya produk yang kita jual itu kembali dengan normal gitu ya. Oke, selanjutnya, apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? Oke, tentunya dalam hal berbisnis, jabatan itu harus menjadi tulang punggung dalam sebuah bisnis gitu ya. Jabatan dalam hal ini ketika bentuk sebuah organisasi yang memang seharusnya itu organisasi yang tadi saya katakan adalah organisasi yang dimana kita harus kayak mana ya? Apakah jabatan Anda ideal dengan untuk menuju kesuksesan Anda? Tentu saja dalam hal ini untuk menuju kesuksesan adalah sebuah jabatan yang memang menjadi utamanya gitu ya. Nah, lanjut saja ya. Dari tujuan dari analisis SWOT adalah gitu ya, untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu ya. Jadi banyak ya yang SWOT ini. Jadi ketika kita ingin berbisnis gitu ya, kita harus mempunyai aspek-aspek yang penting gitu ya. Jadi kita harus memikirkan analisis SWOT ini gitu ya, harus mempunyai
dari 4 ya, dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman gitu ya. Jadi empat itu ya, empat aspek yang kita harus perhatikan gitu ya dalam kita ingin membuat suatu bisnis yang menjadi ingin maju atau sukses gitu ya. Itu diharapkan untuk minimalkan kelemahan atau pengukuran ancaman dan pembangunan peluang-peluang di masa depan. Penilaian SWOT itu bukanlah alat analisis yang mampu memberikan jalan keluar yang tepat bagi semua masalah yang ada di perusahaan. Namun analisis SWOT adalah analisis yang memang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Seperti kita tahu bahwa analisis SWOT ini ketika kita ingin menjalankan suatu usaha, tentunya analisis SWOT ini harus dipakai dalam hal tersebut agar tujuannya apa, kita untuk menganalisis tujuan yang akan datang gitu ya. Jadi itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari ke nomor 5, yaitu buatlah matrik EP dan EV ya, EP dan EP. Jadi saya menggambarkan hal menggambarkan ya, mungkin saya akan yang ini saya tulis ini ya. Saya tulis ada 2 ya, EP dan ini EP, yang ini EP ya, yang EP ini, terus yang EP-nya yang ini. Mungkin saya akan nanti mungkin nanti saya akan foto di dalam bentuk video itu mungkinnya kalau bisa ya. Nanti saya edit. Oke. Jadi metrik EP itu ya, metrik EP itu ya. Jadi metrik EP itu sama dengan metrik external factor evolution itu ya. Jadi internal faktor internal. Jadi di dalam ini ya. Jadi saya contohkan yang ini adalah matrik yang dimana Institut Manajemen Wiyata gitu ya, Indonesia gitu. Jadi ini data yang diambil dari Manajemen Wiyata Indonesia atau yang disebut itu adalah sebuah perguruan tinggi atau swasta yang terletak di Kota Sukabumi gitu. Jadi saya mengambil data ini yang ada di internet gitu ya. Saya mengambilnya gitu dan lalu dan data ini dari pendidikan atau institut ya, perguruan tinggi di Sukabumi gitu ya. Jadi itu maksudnya apa gitu ya? Yang dimiliki udara itu adalah bidang sosial, khususnya di bidang pendidikan ya. Pendidikan yaitu pendidikan yang dimana orang-orang yang ingin belajar menuntut ilmu di IMWI ini atau Institut Manajemen Wiyata Indonesia gitu ya. Jadi ada khusus ya yang di Sukabumi gitu ya. Jadi mereka itu tujuannya IMWI ini untuk mahasiswa atau orang-orang yang ingin orang yang menuntut ilmu di sini, agar tujuannya mereka untuk lebih ke yang terbaik gitu, agar mereka lulusan yang pro gitu ya, dan mereka dengan sesuai apa yang mereka cita-citakan gitu ya gitu. Oke, yang pertama saya akan bacakan yang di sini ya. Jadi peluang gitu ya. Jadi external metrik EP nih ya, metrik EP. Jadi peluang opportunities, yaitu peluang opportunities. Jadi yang pertama itu minat calon mahasiswa sangat besar. Jadi mahasiswa yang minat di dalam ilmu itu, bobotnya itu saya jelaskan di sini. Ini bobot yang itu kan ada bobot. Mungkin saya akan yang sebutkan saya tadi yang akan saya gambarkan di dalam bentuk video gitu ya. Itu bobotnya 0,10, terus ratingnya 4, skornya 0,40 gitu. Jadi peluang minat dalam hal mahasiswa ingin belajar di IMWI itu sangat menurut saya lumayan besar ya gitu ya. Sedang lah gitu kan. Terus dunia kerja terbuka gitu ya. Peluang mahasiswa untuk mereka setelah lulus di IMWI, mereka peluang kerjanya gitu ya yang mereka raih itu bobotnya itu 0,15, terus ratingnya 3 dan skornya 0,45 gitu ya. Terus kesimpulan, membuka usaha luas. Jadi mereka yang sebentar saya tidak dulu. Jadi kesempatan membuka usaha luas gitu ya. Kesempatan membuka usaha luas, mereka mahasiswa yang sudah lulus, mereka untuk membuka usaha baru dan mereka untuk berpartner atau bisnis gitu ya. Peluangnya itu
nilainya itu atau bobot itu 0,10 dan ratingnya 2, skornya adalah 0,20 ya. Terus sistem pendukung pendidikan mendukung program kerja pemerintah. Jadi sistem ini mendukung adanya kemampuan adanya kolaborasi dengan pemerintah gitu ya. Jadi tentunya dalam hal pendidikan adanya pendidikan mereka harus berkolaborasi atau dengan pemerintah gitu atau Indonesia gitu, pemerintah kita Indonesia gitu ya. Itu nih bobotnya 0,10 terus ratingnya 2, skornya 0,20 ya. Terus kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kurangnya potensi manusia yang berkualitas yang mereka mendidik di IMWI ini sangatlah memang tipis ya gitu. Bobotnya itu 0,10 dan ratingnya 2 dan skornya itu 0,20 gitu. Terus yang ini tadi kan peluang, sekarang ancaman ya. Ancaman dari eksternal faktor evolution atau disebut EP itu tadi, adanya pesaing yang memiliki brand image ya. Jadi mereka yang mempunyai produk-produk tertentu gitu ya. Pesaing yang mereka miliki itu bobotnya itu 0,10 terus ratingnya 3 gitu ya. Ratingnya 3 terus skornya itu 0,30 ya. 0,30. Terus biaya lebih tinggi dibanding perguruan tinggi lain. Jadi mereka bandingkan perguruan IMWI, perguruan pendidikan IMWI dengan universitas lain atau sekolah-sekolah lain gitu ya. Itu bobotnya 0,10 atau ratingnya 3, itu skornya adalah 0,30 gitu ya. Sama aja ya dengan yang adanya pesaing yang memiliki brand image gitu ya. Terus mahasiswa yang tidak konsisten, labil gitu ya. Mereka mahasiswa yang memang tidak produktif gitu ya. Mereka mungkin ini mahasiswa yang tidak konsisten gitu ya. Jadi mahasiswa yang memang benar-benar mereka itu acuh tak acuh gitu dengan adanya pembelajaran gitu ya. Jadi bobotnya itu 0,5 terus ratingnya 1, skornya itu 0,05 gitu ya. Terus perusahaan yang memutuskan silaturahmi gitu, jadi bobotnya 0,5 terus ratingnya 1, skornya 0,05 gitu ya. Terus fasilitas yang kurang memadai ya. Jadi IMWI ini tentunya sebuah universitas atau institut ataupun sekolah gitu ya. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Tentunya di sini skor dari bobot ratingnya itu bobotnya 0,5 terus ratingnya 1, skornya itu 0,05 gitu ya. Jadi kita jumlahkan dari keseluruhan gitu ya, skor dari metrik EP ini, jadi keseluruhannya adalah 2,2 gitu ya. Oke. Jadi itulah yang dari metrik EP. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari metrik IV gitu ya. Metrik IV ini adalah internal factor evolution. Jadi ya, factor evolution itu apa? Jadi factor evolution itu sebuah analisis dua variabel, yaitu strength apa saja yang dimiliki oleh sebuah perusahaan gitu ya, strength atau kekuatan gitu ya, atau Institut Internal Manajemen Wiyata gitu. Jadi saya juga ini mengambil dari IMWI atau Institut Manajemen Wiyata Indonesia gitu ya. Oke, yang pertama gitu ya, saya akan lanjut aja karena memang waktunya durasinya sudah lama ya, sudah panjang ya gitu menurut saya gitu ya. Jadi saya akan singkat-singkat aja gitu ya. Jadi mahasiswa pendidikan ya, jadi yang pertama ya kekuatan ya, strength gitu ya. Mahasiswa pendidikan yang mendukung mahasiswa siap terjun di dalam dunia kerja gitu. Jadi mahasiswa yang memang mahasiswa yang sudah lulus gitu, yang sudah lulus di Institut Manajemen Wiyata Indonesia itu potensinya untuk menjadi tenaga kerja itu bobotnya itu 0,15 terus ratingnya 4, skornya itu 0,60. Ya itu cukup tinggi menurut saya ya, dibandingkan yang memang dengan yang tadi gitu. Itu berarti IMWI ini memang menurut saya IMWI adalah memang untuk IMWI ini adalah di mana institut atau pendidikan yang memang untuk mahasiswanya untuk bekerja menjadi sumber daya manusia gitu ya, untuk menjadi bukan untuk pengusaha gitu ya, mereka untuk menjadi tenaga kerja gitu ya, seperti itu. Terus membangun hubungan dengan perusahaan gitu. Jadi mereka mahasiswa yang memang
sudah lulus atau mereka memang yang menjadi mahasiswa di IMWI itu, mereka membangun hubungan dengan masuk perusahaannya itu robotnya itu 0,10, terus ratingnya 4, dan skornya itu 0,40 ya. Terus dosen yang berkompeten dan berkualitas gitu ya. Jadi tentunya dosen atau guru gitu ya, mereka yang mengajar di IMWI itu dan mengajar mahasiswa IMWI itu bobotnya itu 0,20 dan ratingnya itu 2 dan skornya itu 20 gitu ya. Ya menurut saya itu sedang lah gitu ya, tapi tidak, memang tentunya mungkin ya itu sebuah kelemahan ya menurut saya gitu ya. Terus budaya kampus yang baik ya. Jadi budaya kampus ya di sini kita ada ya budaya kampus yang baik gitu ya. Jadi bobotnya 0,5, terus ratingnya 2, terus skornya 0,10. Terus pelayanan pihak kampus yang baik gitu. Pelayanan pihak kampus yang baik, tentunya dalam hal ini cukup minim menurut saya. Bobotnya itu 0,5, terus ratingnya 2, skornya 0,10 gitu ya. Cukup lemah ya, cukup lemah dari pelayanan kampus. Tentunya ini menurut saya kalau kita ingin menjadi sebuah institut yang memang baik gitu ya, tentunya ini kelemahan menjadi tolak ukur yang memang harus diperhatikan. Dalam hal ini kalau menurut saya jika ingin menjadi yang lebih baik, pelayanan pihak kampus yang baik itu harus dioptimalkan sebaik mungkin. Oke, terus lanjut kita kelemahannya. Biaya administrasi yang tinggi. Tentunya dalam biaya administrasi yang tinggi, di sini bobotnya 0,10 atau ratingnya 3 dan skornya 0,30. Dalam hal ini biaya administrasi yang tinggi, biaya administrasi yang ada di IMWI ini, mereka menjadi biaya administrasi yang tinggi itu, biaya administrasi yang tinggi, jadi mereka mahasiswa yang memang sudah masuk ke perguruan tinggi IMWI ini cukup standar ya kalau menurut saya ya, karena memang kita tahu bahwa ada universitas atau universitas lain yang memang biaya cukup tinggi, namun memang fasilitas yang mungkin memadai menurut saya ya. Di sini menurut saya ini cukup rendah ya, sedang lah kalau rendah itu mungkin tidak gitu ya, sedang. Terus fasilitas yang kurang memadai ya, yang di kampus IMWI itu nilainya 0,5, terus ratingnya 1, skornya itu 0,05 ya. Sulitnya mempertahankan mahasiswa gitu ya. Jadi mereka mungkin yang memang mahasiswa yang sudah menuntut ilmu di institut IMWI itu ya, mereka mungkin banyak yang memang pindah kampus atau pindah perguruan tinggi ya gitu ya. Jadi itu bobotnya 0,15 atau ratingnya 2, skornya 0,30 ya. Ini sedang lah kalau menurut saya, memang mungkin ada gitu ya, di sini kan ada ratingnya gitu ya, ada rating, skor dengan bobot gitu ya. Terus minimnya jumlah pengajar gitu ya. Jadi mungkin dosen yang memang mengajar atau guru-guru yang mengajar gitu ya, di sini menurut saya cukup tinggi ya, minimnya jumlah pengajar gitu ya. Jadi bobotnya di sini 0,10 atau ratingnya 4, skornya 0,40. Memang yang dikatakan tadi itu ya, jadi di IMWI itu minimnya jumlah pengajar atau dosennya itu ya, jadi sangat sedikit gitu ya menurut saya gitu ya. Terus brand image yang kurang dikenal di masyarakat gitu ya, brand image. Jadi image yang memang di masyarakat itu sangat rendah gitu ya. Bobotnya itu aja 0,5, terus ratingnya 3, skornya A kali B itu 0,15 gitu ya. Kalau kita ke total keseluruhan gitu ya, itu jumlahnya itu 2,6 gitu ya, 2,6 ya. Oke. Jadi itulah penjelasan dari saya gitu ya. Kalau saya mempunyai kesalahan atau kata-kata yang memang kurang tepat atau memang banyak kesalahan ya gitu ya, saya mohon maaf gitu ya. Dalam hal ini saya hanya manusia biasa yang memang luput dari salah. Maka dari itu saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.